Halo guys, welcome to NHTech ID. Kali ini aku akan membahas Google Pixel 6. Jadi tahun ini Google benar-benar memberikan kejutan yang sangat menarik dengan Google Pixel 6 dan juga Google Pixel 6 Pro. Terima kasih kepada The Luxury Goods. Jadi ini dikirim dari Amerika dan sampai di Indonesia dengan selamat dan cepat. Jadi bagi kalian yang ingin tanya-tanya langsung saja cek di description di bawah. Jadi tahun lalu nih agak sedikit kemunduran dengan Google Pixel 5 yang bisa dikatakan bahwa itu adalah HP Pixel dengan mid-range karena dengan 765G untuk chipsetnya dan tidak bisa kita bandingkan dengan high-end flagship contohnya seperti S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max pada saat itu ya. Dan akhirnya tahun ini Google membuat SoC sendiri dengan Google Tensor Chip 5 nanometer proses yang bisa kita bandingkan dengan kelas paling atas yang ada di tahun 2021. Jadi Google Pixel 6 yang di tanganku adalah Google Pixel 6 yang Sorte Seafoam. Jadi ada 3 warna, yang hitam, lalu ada yang warna orange, dan ini warna biru-biru kelautan. Aku suka warna biru, jadi ya memang ini sangat menarik sih menurutku, warnanya sangat bagus dengan 8GB RAM dan 128GB storage. Kalian bisa upgrade ke 256GB storage. Walaupun dari Amerika tapi hanya sub 6 GHz. Jadi untuk millimeter wave harganya sedikit lebih tinggi dan juga dengan carrier tertentu yang ada di Amerika. Experience-ku dengan Google Pixel 6 yang pertama adalah bodinya ini kerasa besar banget. Karena aku dulu coba dengan Google Pixel 4, Google Pixel 5 yang displaynya itu sekitar 6 inch saja. Jadi di sini dengan 6,4 inch display, ini kerasa besar banget. Kalau kalian bandingkan, ini paling besar dari Apple dengan iPhone 13 Pro Max. Ini kerasa tidak beda jauh dan aku agak kaget sih. Awalnya aku juga agak bingung. Aku bandingkan ketika aku pegang dan memang kerasa lebih besar, tapi memang lebih tipis lah jika dibandingkan dengan 13 Pro Max. Lalu untuk di tangan lebih oke, nggak masalah, umum lah. Kalian pasti akan nyaman-nyaman saja, kecuali kalian menggunakan casing yang berbeda-beda. Untuk experience bodinya, dengan Gorilla Glass Victus bagian depan, Gorilla Glass 6 bagian belakang, aluminium frame yang diberikan di Google Pixel 6 ini. IP ratingnya juga mendapatkan IP rating 68, jadi aman, tenang saja, kalau kena air tidak masalah. Lalu yang aku agak terganggu adalah kamera BAM-nya. Desain aku tidak masalah sebenarnya, tapi dengan kamera BAM ini ketika aku menggunakan landscape terkadang sering kepegang, apalagi sering main game, otomatis ini akan sedikit terganggu. Selanjutnya dari sisi display yang ada di Google Pixel 6 ini. Jadi menggunakan 6,4 inch AMOLED display dan tidak LTPO ya, tidak seperti yang Pro. Jadi di sini hanya 90 Hz display yang ada di Google Pixel 6, walaupun memang adjust sangat baik juga. Hanya saja kalau kalian bandingkan dengan yang Pro dengan LTPO display pasti akan jauh lebih baik untuk penanganan baterainya juga. At least ini mendapatkan 90 Hz lah dengan harga yang diberikan yang berbeda 300 USD, sehingga ini bisa menjadi HP yang menarik. Walaupun dengan Full HD Plus saja 1080, menurutku sih warnanya oke, nggak masalah, punchy juga dengan kelas yang ada. Lalu memang ini memberikan brightness yang tidak sampai 1000 nits dan lain-lain. Tidak dikatakan oleh Google berapa nitsnya, tapi beberapa ada yang tes ini mencapai 800 nits maksimal jika di luar. Dan aku gunakan di outdoor pun nggak masalah sih, warnanya sangat mantap dan oke diberikan. Selanjutnya, tapi ada komplain yang aku ingin sertakan dari display, karena ini kelas Google ya. Warnanya ini entah kenapa kadang rasa kurang akurat aja. Ketika aku foto dari Google Pixel 6, lalu aku share ke iPhone atau sebaliknya, warnanya cukup berbeda. Lalu auto brightness-nya ini sangat mengganggu, serius, entah kenapa. Dan semoga ini bisa diupdate di software update selanjutnya. Karena ini sangat sensitif sih, sangat berubah naik turunnya sangat signifikan dan terasa banget. Awalnya aku kerasa hanya aku, tapi ternyata aku tes juga di internet, banyak sekali yang merasakan masalah yang sama. Ini HP dari Google, pastinya tidak lupa untuk mention dengan Android experience yang diberikan, yaitu Android 12. Dan di sini juga ada Material U yang diberikan, untuk temanya juga bisa sesuai warna dengan wallpaper kalian. Ini menurutku adalah experience Android yang bisa kalian dapatkan terbaik untuk saat ini. Biasanya aku juga selalu nih membandingkan dengan Samsung One UI, lalu dengan Google Pixel. Memang dengan Android yang diberikan di Google, aku rasa lebih oke aja sih dan lebih excited aja menggunakan Android yang ada dari Google dibandingkan dengan HP yang lain. Untuk experience lainnya yang baru dengan Material U-nya, mungkin untuk beberapa orang suka, beberapa orang enggak. Ini balik lagi sih, tapi kalau untuk aku nggak masalah. Hanya saja memang untuk warnanya, aku ikonnya tidak terganti sesuai dengan wallpapernya. Tetap jadi warnanya sesuai icon yang ada dari masing-masing aplikasi. Aku juga ingin mention untuk vibration motornya sangat baik diberikan di Google Pixel 6 dan menurutku bahkan sedikit lebih baik dibandingkan dengan yang ada di iPhone.
Menurutku paling parah tahun ini adalah fingerprint in display-nya. Awal-awal sebelum aku update Android yang terakhir ya, waktu aku buka dari box, fingerprint-nya itu oke saja, tapi terkadang sering tidak terbaca. Lalu akhirnya diupdate lebih baik sedikit. Lalu aku coba tambahkan anti gores tipis guys, anti gores tipis, serius. Lalu aku coba fingerprint-nya nggak kebaca. Anehnya adalah ketika aku coba add fingerprint, Google bisa menerima add fingerprintku, tapi setelah aku tutup, aku buka dengan fingerprintku yang baru, sama saja nggak kebaca. Untuk speaker yang digunakan juga mantap banget sih menurutku dengan kelas yang diberikan ya, dengan harga yang ada juga. Aku bandingkan langsung dengan yang terbaik dari Apple, yaitu iPhone 13 Pro Max. Suaranya memang sedikit lebih baik di iPhone, tapi dengan Google Pixel 6 ini nggak jauh berbeda. Mantap banget. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, khususnya tech reviewer juga mungkin, atau pecinta teknologi, yaitu dengan chipset yang digunakan di Google, yaitu dengan Google Tensor Chip. Menggunakan 5 nanometer proses dengan kelas yang high-end flagship, sama gunakan juga dengan A15, Snapdragon 888. Jika dibandingkan untuk tes Geekbench-nya, lalu juga tes dengan Antutu, memang agak kalah dibandingkan dengan high-end flagship yang lain. Memang Google juga mengatakan dengan Tensor Chip ini lebih fokus juga dengan machine learning-nya atau AI-nya untuk masalah computational fotografi, pengambilan foto, video, yang memang itu di background kita tidak bisa benar-benar tes, karena juga dengan hasil foto menurutku plus minus lah, sesuai dengan referensi masing-masing. Tapi intinya kalau experience gaming aman-aman saja, nggak masalah. Lalu juga dengan chipnya ini sudah sangat baik dan sama jika kalian bandingkan Pixel 6 dengan Pixel 6 Pro. Lalu untuk kamera sekarang. Jadi ada hubungannya nih dari sisi hardware dan juga dengan Tensor Chip yang ada. Dengan kamera yang baru ini hasilnya memang lebih baik sih, pasti ya. Karena dengan 12 megapiksel pasti dengan computational fotografi sebaik-baiknya ada beberapa limitasi dari sisi hardware. 50 megapiksel pun memang tidak besar 50 megapiksel. Ini terkompres dengan 12 megapiksel untuk resolusinya. Lalu dengan ultra wide-nya sih yang menurutku agak kurang luas saja, kurang mantap, tidak sampai 0,5 kali. Kadang menurutku memang overprocess sih di beberapa scene tertentu, misalnya hasil fotonya kadang buram, cukup lama baru memberikan hasil yang sangat baik, padahal sudah menggunakan Tensor Chip, bukan mid-class seperti yang Pixel 5 sebelumnya. Lalu juga hasilnya memang kadang terlalu kontras, kadang juga oke. Ini tergantung lah, plus minus sesuai dengan kalian masing-masing, tapi hasilnya menurutku ya sangat baik. Beberapa fitur yang juga menurutku perlu mention yaitu dengan photo eraser. Jadi beberapa memang ada yang mengatakan itu hanya gimmick saja, dan beberapa HP contoh Xiaomi, Vivo juga memberikan fitur-fitur yang menarik dengan hasil foto mereka. Hanya saja di Pixel 6 ini foto erasernya menurutku mantap, walaupun tidak sempurna, tapi bisa dibilang ini sebagai pemimpin untuk foto eraser karena sangat mudah guys. Kalian bisa pilih-pilih saja dan hasilnya sangat baik dibandingkan dengan app yang lain, contohnya Snapseed, walaupun dari Google juga. Tapi ini beda dan hasilnya jauh lebih baik. Selanjutnya untuk baterai dan charger. Sehari-hari aku misalnya contoh nih, agak berat ya, media sosial, YouTube, dan juga gaming yang medium juga. Aku bisa mendapatkan 4 jaman screen on time, masih sisa 50% baterai. Kalau kalian tidak terlalu fokus dengan HP kalian, pasti menggunakan 2 hari dalam 1 kali cas, nggak masalah, aman-aman saja. Semoga dengan software update terus, semuanya akan lebih stabil dan aman lah penggunaan baterai yang bisa lebih efisien di Google Pixel 6 ini. Google mengatakan bisa 30 menit 50%, aku sih mendapatkan sekitar 34 menit baru mendapatkan 50%, ke 100% sekitar 1 jaman setengah baru mendapatkan 100%. Jadi normal lah yang ada. Jadi itu yang ingin share ke kalian, dan pasti banyak pertanyaan muncul. Misalnya apakah ini bisa dibilang flagship? Kalau kita ngomong ke Indonesia mungkin bisa dibilang flagship karena dengan harga yang sampai 14 juta ya, dengan rata-rata berjualan di Indonesia. Lalu dengan kelas ini mungkin agak membingungkan karena dengan Tensor Chip juga chipnya yang terbaik sama dengan harga yang ada digunakan di Pixel 6 Pro. Lalu dengan kelas yang diberikan ini bisa aku bandingkan kalau di Indonesia sih dengan harga sama dengan iPhone 13 yang baru saja datang resmi di Indonesia. Untuk harga memang ini sebenarnya sangat menarik harganya di Amerika dengan start 599 USD. Lalu dibawa ke sini rupiahkan dengan teks yang ada sekitar 9,3 jutaan.
Tapi untuk masuk ke sini dengan pembayaran pajak untuk IMEI dan lain-lain yang menyentuh sekitar 14 jutaan rata-rata harganya di kisaran itu. Agak susah merekomendasikan Google Pixel 6 di pasar Indonesia. Apalagi dengan pasaran 14 juta pasti ada banyak pilihan yang lebih luas. Lalu juga dengan hasil foto yang mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya. Lalu iPhone 13 series juga sudah resmi masuk di Indonesia dengan harga yang sedikit lebih mahal lah. Tapi bisa mendapatkan itu, orang-orang menurutku pasti akan lebih mudah dan lebih gampang ya. Resmi dan juga dengan harga mirip pasti memilih Apple iPhone 13 kebanyakan. Lalu juga dengan feel yang lebih eksklusif yaitu dari Apple. Walaupun ini juga Google ya, bukan brand sembarangan. Intinya, jika kalian ingin merasakan experience terbaik yang dikeluarkan oleh Google dengan Android terbaru dan hardware yang mereka berikan, tahun ini bisa dibilang adalah tahun yang tepat jika kalian ingin mencoba dan budget kalian sesuai. Memang dengan harga yang sedikit lebih tinggi ya, masuk di Indonesia, Pixel 6 dan 6 Pro jadi agak susah. Tapi kalian bisa mendapatkan experience yang terbaik dan perlulah kalian jika suka teknologi, sekali-sekali mencoba Google Pixel 6 dan 6 Pro dan kalian mungkin agak susah untuk kembali dengan Android-Android yang ada di HP lainnya. Itu aja sih yang ingin share ke kalian dan semoga video ini berguna khususnya bagi kalian yang bingung untuk Google Pixel 6 ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.